Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Mulia Muhammad Abu Bakar, NIM 105421107518. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan telinga atau otoskopi. Jadi pertama-tama saya akan menyebutkan alat-alat yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada lampu kepala, kedua ada spekulum telinga berbagai ukuran, yang ketiga ada aplikator kapas, keempat ada pinset bionet dan pinset lurus, kelima ada cerum hook dan cerumen spon. Kemudian yang keenam itu ada otopneumoskop. Kemudian yang ketujuh ada spekulum hidung berbagai ukuran, cermin laring dan nasofaring berbagai ukuran. Kemudian yang kesembilan itu ada spatel lidah, ke-10 ada garpu tala, ke-11 ada kapas dan kasa. Dan kemudian itu ke-12 ada larutan efedrin 1% dan 2%. Kemudian selanjutnya ada larutan lidokain. Kemudian selanjutnya ada alkohol 70%, betadin, AgNO3, spoid 10 cc untuk telinga, air hangat yang disesuaikan dengan suhu tubuh. Kemudian yang terakhir itu bunsen. Kemudian sebelum saya akan melakukan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara memakai lampu kepala. Nah, yang pertama itu kita longgarkan ikatan lampu kepala dengan memutar kuncinya ke kiri. Lalu kita letakkan pas di daerah glabella atau sedikit miring ke arah mata yang lebih dominan. Kemudian jika posisi lampu kepala sudah betul, kemudian kita eratkan ikatan dengan memutar kuncinya ke kanan, kemudian dan penguncinya ini harus di sebelah kanan kepala. Nah, selanjutnya itu kita fokuskan cahaya lampu ke arah telapak tangan yang letaknya 30 cm dari lampu kepala. Nah, kita fokuskan cahaya dengan memutar penutup lampu kepala. Nah, kita putar penutup lampu kepala itu ke arah luar sampai fokus cahaya lampunya menyala kecil, bulat dengan pencahayaan yang maksimal. Nah, kemudian itu kita harus usahakan sudutnya itu jatuh kurang dari 30 cm. Dengan aksis bola mata itu kira-kira 15 derajat. Nah, kemudian selanjutnya itu posisi duduk pemeriksa dan pasien. Jadi pemeriksa dan pasien itu duduk berhadapan dengan sedikit menyerong. Kemudian lutut pemeriksa dirapatkan dan bersebelahan dengan kaki penderita. Nah, kemudian itu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan telinga atau otoskopi. Sebelum itu kita cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan itu kita inspeksi telinga luar. Nah, di sini kita perhatikan kelainan-kelainan yang terjadi, seperti yang pertama itu bentuk, kemudian tanda-tanda radang, tumor dan sekret yang keluar dari lubang telinga. Kemudian itu yang selanjutnya kita palpasi telinga luar. Caranya itu kita tekan dengan jari telunjuk tangan, jadi menggunakan tangan kanan pada daerah depan dan belakang telinga. Kemudian di sini untuk menilai adanya kelainan-kelainan pada telinga seperti tanda-tanda pembesaran kelenjar pre dan post aurikuler. Jadi pertama itu kita lalu menarik aurikula untuk menilai apakah nyeri atau tidak. Nah, kemudian kita lakukan otoskopi. Nah, di sini otoskopi yang kita lakukan itu memilih spekulum telinga yang tepat, lalu memegang dan memposisikan daun telinga yang kita periksa. Selanjutnya kita arahkan sorotan lampu kepala ke dalam telinga, ke dalam liang telinga atau dalam telinga. Kemudian kita nilai keadaan liang telinga, apakah kelainan seperti stenosis atau atresia meatal, kemudian apakah ada obstruksi yang disebabkan oleh sekret jaringan ikat, benda asing dan sebagainya. Kemudian selanjutnya
kita masukkan spekulum telinga ke dalam liang telinga. Nah, lalu nilai keadaan gendang telinga. Di sini kita perhatikan permukaan, posisi, dan warna gendang telinga, serta apakah ada perforasi atau tidak. Setelah itu kita keluarkan spekulum telinga dari dalam liang telinga. Yang terakhir itu kita meletakkan semua alat-alat pemeriksaan ke tempat semula, cuci tangan dengan secara asepsis atau secara bersih. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan laryngoskopik indirect. Jadi pertama-tama kita akan melakukan cuci tangan secara asepsis, kemudian kita pilih cermin laring yang tepat, lalu kita minta pasien untuk membuka mulutnya. Kemudian kita meminta agar dia menjulurkan lidah sejauh mungkin ke depan, lalu kita pegang lidahnya dengan kasa steril, kita fiksasi di antara ibu jari dan jari tengah. Kemudian jangan lupa kita instruksikan pada pasien untuk bernafas normal. Nah, kemudian kita masukkan cermin laring yang telah kita lidah apikan ke dalam orofaring. Lalu kita arahkan cermin laring ke daerah hipofaring sedemikian rupa hingga tampak struktur di daerah hipofaring. Kemudian lalu kita nilai mobilitas plika vokalis dengan menyuruh pasien mengucapkan huruf I berulang kali. Setelah itu kita letakkan alat-alat pemeriksaan ke tempat semula, kemudian kita lakukan cuci tangan kembali. Di sini ada rinoskopi anterior, rinoskopi posterior, dan faringoskopi. Nah, tapi sebelum itu kita akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita inspeksi hidung, yaitu hidung luar dan sekitarnya. Di sini kita perhatikan apakah di hidung itu ada kelainan bentuk, apakah ada tanda-tanda infeksi, apakah ada sekret yang keluar dari rongga hidung. Nah, kemudian selanjutnya itu kita lakukan palpasi. Nah, di sini yaitu untuk kita menekan daerah pangkal hidung, pipi, supraorbital, dan daerah interkanthus. Nah, kemudian dengan jari telunjuk tangan kanan ini kita menilai apakah adanya kelainan pada pangkal hidung. Nah, dan sinus paranasal. Nah, di sini seperti ada kita rasakan di sini apakah ada rasa massa tumor, apakah ada tanda-tanda krepitasi. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Nah, di sini yang pertama itu kita pilih spekulum hidung yang sesuai dengan lubang hidung pasien. Kemudian kita pegang dan masukkan spekulum hidung ke dalam rongga hidung. Nah, selanjutnya ini kita lakukan dengan sangat hati-hati dan spekulumnya itu tertutup saat kita masukkan. Nah, kemudian selanjutnya itu kita arahkan sorotan lampu kepala ke dalam rongga hidung. Nah, setelah itu kita nilai struktur di dalam rongga hidung. Di sini kita amati struktur rongga hidungnya. Nah, kita lihat seperti konkanya, meatus, atau septum nasinya. Nah, selanjutnya kita perhatikan juga warna pada permukaan mukosa. Lalu apakah ada massa benda, apakah ada benda asing atau sekret. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat fenomena. Nah, di sini kita lihat fenomena palatomole, yaitu kita meminta pasien untuk mengucapkan huruf I. Setelah itu kita keluarkan spekulum hidung dari rongga hidung. Nah, kemudian selanjutnya itu kita lakukan pemeriksaan rinoskopi. Nah, di sini kita lakukan rinoskopi posterior. Nah, pertama-tama kita pilih cermin nasofaring yang tepat. Nah, selanjutnya
kita meminta pasien untuk membuka mulutnya. Selanjutnya kita masukkan spatel lidah dan menekannya, lalu melidah apikan cermin nasofaring. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam orofaring, kita posisikan cermin nasofaring ke dalam orofaring, lalu kita nilai struktur di dalam nasofaring. Di sini kita septic nasi bagian belakang, ujung belakang, konka inferior dan medius dan superior. Nah, adenoid atau pada anak yaitu ada tidaknya sekret mengalir melalui meatus. Nah, di sini kita perhatikan pula struktur lateral rongga pada nasofaring. Jadi yang pertama-tama itu seperti ostium, tuba, terus torus tubarius. Nah, kemudian selama pemeriksaan kita juga itu harus meminta pasien untuk tetap tenang, untuk tetap santai dan bernapas lewat hidung. Kemudian jika pasien sensitif, kita bisa semprotkan anestesi lokal. Jadi kita harus semprotkan anestesi lokal pada daerah faring sebelum melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian kita letakkan alat-alat pemeriksaan ke tempat semula. Nah, setelah kita simpan alat-alat ke tempat semula, kita lakukan lagi pemeriksaan faring. Nah, di sini pertama-tama kita itu harus melakukan meminta pada pasien agar membuka mulutnya. Di sini kita perhatikan strukturnya, kita perhatikan struktur dalam kafum oris, mulai dari gigi gerigi, palatum, lidah, bukal. Nah, di sini kita lihat ada tidaknya kelainan seperti pembengkakan, hiperemis, massa atau kelainan kongenital. Nah, kemudian selanjutnya itu kita tekan lidah dengan spatel lidah, lalu kita perhatikan keadaan kafum. Nah, kita perhatikan keadaan kafum oris sampai orofaring. Perhatikan juga struktur arkus. Nah, di sini kita lihat arkus anterior dan posteriornya juga. Posterior, kita lihat tonsil dan dinding dorsal faring. Nah, kita pakai sarung tangan, lalu kita palpasi pada daerah mukosa bukal. Nah, di sini dasar lidah dan daerah palatum. Jadi untuk kita menilai adanya kelainan-kelainan dalam rongga mulut, setelah itu kita rapikan alat yang kita pakai dan cuci tangan kembali. Pertama yaitu tes head shake nystagmus atau HSN. Nah, di sini kita meminta pasien untuk menundukkan kepala 30 derajat, lalu kita goyangkan kepala pasien ke kanan dan ke kiri secepat mungkin selama 30 detik. Nah, dengan catatan mata pasien itu harus terbuka. Kemudian hasilnya itu nystagmus horizontal itu mengarah ke sisi sehat pada beberapa detik pertama, sedangkan untuk nystagmus horizontal ke arah sisi lesi terjadi 20 detik setelah head shake. Nah, kemudian HSN berkolerasi baik dengan kelainan vestibular perifer. Selanjutnya yang kedua tes dinamik visual acuity. Nah, di sini kita meminta pasien untuk membaca huruf di Snellen chart seperti pemeriksaan visus mata. Nah, kemudian itu kita tandai garis kemampuan membaca maksimal. Kita goyangkan kepala ke kanan dan ke kiri secepat 2 Hz seperti tes head shake. Nah, kita sambil meminta pasien untuk membaca chart tadi. Jika pasien kehilangan kemampuan membaca lebih dari 2 garis, itu menandakan adanya hipofusi vestibular bilateral. Selanjutnya tes ketiga yaitu tes head thrust
atau head impulse, meminta pasien menundukkan kepala 30 derajat. Kemudian kita instruksikan pasien untuk menoleh ke lateral 15-30 derajat, tetapi matanya itu tetap fokus ke target pusat atau miss ke hidung pemeriksa. Misalnya itu ke hidung pemeriksa. Lalu dengan kecepatan kepala, pasien kita itu menggerakkan kembali ke pusat mata pasien, harus tetap fokus ke target pusat. Sedangkan kita perhatikan apakah ada gerakan skadik pada mata pasien akibat kurangnya fiksasi visual pada tes berlangsung. Jika fiksasi visual berkurang, berarti menandakan menurunnya fungsi kanalis semisirkularis. Nah, kemudian cervis circularis ipsilateral atau sisi lesi. Kemudian kita lakukan lagi tes Romberg atau tes screening jika kita meminta pasien untuk berdiri dengan kaki sejajar, dengan kedua tangan menyilang ke dada, lalu kita bandingkan saat mata pasien terbuka dan mata tertutup, kemudian masing-masing selama 30 detik. Nah, kemudian selanjutnya itu kita lakukan lagi tes tapping. Nah, kita meminta pasien untuk berdiri, jalan di tempat dengan kedua tangan dijulur ke depan dada sambil menutup mata. Kemudian itu selanjutnya kita lakukan lagi tes kalori sederhana. Alat yang dibutuhkan itu yang pertama air masak, es batu, termometer, spoid 50 cc, dan stopwatch. Caranya itu kita minta pasien berbaring dengan kepala dielevasi 30 derajat. Nah, kemudian di tempat yang datar, lalu kita masukkan air steril suhunya 20 derajat ke dalam liang telinga selama 5 detik. Setelah itu kita suruh pasien menghadap ke atas. Nah, kita suruh pasien menghadap ke atas dan kita instruksikan untuk tetap membuka mata selama tes dilakukan. Terus kita amati nistagmus yang terjadi. Nah, di sini kita amati, lalu kita catat jumlahnya, lamanya, arahnya, dan keluhan yang disertai nistagmus. Misalnya itu vertigo, mual, muntah, dan lain-lain. Kemudian kesimpulannya yang bisa kita dapat adalah yang pertama itu normal. Jadi yang pertama itu normal akan didapatkan nistagmus selama lebih dari 2 menit dan selisih waktu nistagmus pada kedua labirin tidak lebih dari 20 detik. Kemudian lalu tes ini bermakna bila didapatkan nistagmus kurang dari 90 detik. Nah, bila dengan suhu 20 derajat itu kita tidak dapatkan respon, maka tes ini dilanjutkan dengan air suhu 10 derajat atau 0 derajat. Namun bila pada suhu ini masih tidak didapatkan respons, maka ini menandakan adanya komplit kanal presis atau kanal presis berat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulia Muhammad Abu Bakar, NIM 1054211078. Jadi di sini saya akan melakukan teknik anamnesis THT. Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Ima dong. Ibu Ima ya. Ibu Ima umurnya berapa tahun, Ibu? 20 dong. 20 tahun. Ibu pekerjaannya apa, Ibu? Model. Model ya. Alamatnya di mana, Ibu? Di Pacarakan dong. Pacarakan ya. Ibu perkenalkan ya Ibu, nama saya Aulia. Jadi di sini saya sebagai dokter yang menjaga klinik pada pagi hari ini. Jadi sebentar saya akan mengajukan beberapa pertanyaan bersifat privasi. Tapi tenang saja Ibu, saya akan menjaga kerahasiaannya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dong. Baik Ibu Ima, apa keluhannya Ibu? Ini dong, sakit telinga aku dong. Sakit telinga ya. Telinga sebelah mana Ibu atau dua-duanya?
Di bagian kanan. Bagian kanan, kalau kiri enggak. Iya. Baik. Ibu sejak berapa hari ini kira-kira? Sejak 2 hari yang lalu dok. Sudah 2 hari yang lalu Iya. ya. Nyerinya itu secara terus menerus atau hilang-hilang ibu? Secara terus menerus. Secara terus menerus. Terus bagaimana pendengarannya ibu? Apakah terganggu atau berkurang? Iya dok. Berkurang pendengarannya ya. Terus gimana telinganya? Apakah berdenging? Tidak dok. Ada bengkak ibu? Enggak juga. Coba tadi ibu saya lihat. Baik. Kemudian ibu apakah ada keluar cairan di telinganya? Tidak ada ya. Apakah ibu merasakan demam? Kadang-kadang dok. Demam kadang-kadang ya ibu. Kemudian kalau menggigil ibu mungkin? Sering dok. Sering saya Menggigil sering menggigil ya. Iya. Kalau sesak bu? Enggak ada gitu. Kalau batuk flu? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau mual muntah? Enggak ada dok. BAD-BAK-nya ibu? Lancar dok. Lancar ya. Terus ibu biasanya di rumah itu kebiasaannya ngapain ibu? Itu dok, sering kak korek-korek telinga dok. Sering korek telinga Iya, pakai iya. cotton bud? Iya, pakai cotton bud. Baik. Ibu emang pernah mengalami penyakit yang sama ibu? Enggak pernah dok. Tidak pernah ya? Iya, baru pertama Keluarganya nih bu? Enggak ada gitu. Keluarganya tidak ada yang penyakit seperti ini? Iya. Ibu mungkin ada riwayat penyakit seperti hipertensi atau penyakit Nggak, lainnya? Tidak ada juga ya? Ibu sudah pernah berobat sebelumnya ibu? Nggak pernah. Tidak pernah juga minum obat? Iya baik. Baik Ibu Ima, saya ulang ya. Ibu Ima, alamatnya Pacarakang, umurnya 20 tahun, sakit telinga kanan, terus sakitnya itu terus menerus, sudah 2 hari, tidak berdenging, tidak bengkak dan tidak ada keluar cairan. Terus demamnya itu kadang-kadang menggigil sering ya, tidak ada riwayat keluarga, tidak pernah juga berobat sebelumnya. Terus juga seperti itu. Nah baik Ibu Ima, apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya, itu saja ya. Baik Ibu, jadi kita akan melakukan beberapa tindakan Ibu untuk menegakkan diagnosis apa. Jadi Ibu Ima silakan bersiap-siap, saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya. Iya dok, Iya, makasih terima dok. kasih Ibu. Bismillah, jadi Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu, yaitu pemeriksaan pada alat pendengaran Ibu dengan menggunakan garpu talas. Baik Ibu, saya akan lakukan cuci tangan terlebih dahulu ya. Baik Ibu, mungkin akan merasa tidak nyaman Bu, tapi saya akan lakukan seprofesional mungkin. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik, ini menggunakan garpu talas. Jadi di sini pertama-tama saya akan melakukan tes Weber. Nah, tes Weber ini menggunakan garpu talas tipe C dengan 512 Hz. Jadi saya akan tempelkan ke dahi Ibu dengan memberikan getaran ya Ibu. Jadi sebentar saya tempelkan, Ibu bisa mengangkat tangan sebelah kanan kalau telinga kanan Ibu yang mendengar, dan sebaliknya kalau dua-duanya Ibu angkat tangan dua-duanya. Apa Ibu mengerti? Ya mengerti dok. Baik Ibu. Nah sudah. Kemudian tes selanjutnya yaitu tes Rina. Jadi tes ini untuk membandingkan tulang dan hantaran udara ya Ibu. Jadi sebentar saya akan berikan pada tulang bagian belakang Ibu. Nanti Ibu angkat tangan kalau sudah didengar di Ibu. Jadi Ibu cek. Nah, kemudian sebelahnya lagi ya Bu. Nah sudah. Kemudian selanjutnya itu tes Wabash. Nah tes Wabash ini membandingkan getaran pada telinga pemeriksa dan pendengar dan pasien ya Ibu. Jadi saya lakukan pada diri saya dulu ya. Nah kemudian pada Ibu. Baik. Bismillah. Jadi Ibu Ima, saya akan melakukan tes bisik pada Ibu. Mungkin akan terasa tidak nyaman, tapi saya akan lakukan seprofesional mungkin. Apakah Ibu bersedia? Ibu silakan berdiri di sini, saya akan berdiri ke depan dengan jarak 6 meter ya Ibu. Jadi sebentar saya akan memberikan kata-kata bisikan pada Ibu dan Ibu membicarakan secara besar, teriakan secara besar ya Ibu. Mengerti? Mengerti dok. Ya silakan berdiri Ibu. Ibu silakan tutup telinga kirinya. Makan. Baik
berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, telinga ibu juga normal. Bismillah Ibu Ima, jadi saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu, yaitu pemeriksaan penghidu dan pengisap. Jadi di sini saya akan menggunakan alkohol atau isopropil pada Ibu Ima dengan menutup mata pada pasien. Ibu Ima silakan tutup matanya Ibu. Ibu bisa cium Ibu? Bisa dok. Iya. Bau apa Ibu? Bau dok. Baik, Ibu silakan buka matanya Ibu. Di sini pasien bisa mencium, berarti tandanya penghidup pada pasien normal. Ibu, jadi tes selanjutnya yaitu tes pengecap ya Ibu. Saya menggunakan pengecapan rasa asin menggunakan pipet dengan ujung peti atau lidah Ibu Ima. Ibu Ima silakan buka masker. Lidahnya Ibu tutup hidung. Ibu bisa merasakan? Ibu silakan keluar Ibu. Kemudian selanjutnya itu tes tapir. Jadi di sini saya akan coba pada lidah dalam Ibu Ima menggunakan pipet. Ibu silakan. Ibu bisa rasa? Ibu silakan berkumur. Nah kemudian tes rasa asam. Di sini saya akan tes pada tepi kiri atau kanan kiri lidah Ibu Ima menggunakan pipet. Ibu silakan lagi tutup hidung, tujukan lidah. Ibu bisa merasakannya? Silakan berkumur. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menggunakan rasa manis, yaitu berasal dari gula menggunakan pipet. Ibu silakan. Ibu bisa rasakan? Nah, Ibu silakan berkumur kembali. Baik Ibu Ima, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, penghidu Ibu dan perasa Ibu dalam keadaan normal. Jadi Ibu Ima, berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini, semua pemeriksaan fisik itu normal. Kecuali saat anamnesis tadi, Ibu Ima ada merasa sakit pada daerah telinga kanannya diakibatkan karena terlalu sering menggunakan